Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-246. Ayat ini memiliki pesan agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat terdahulu, Bani Israel setelah Nabi Musa, yang enggan menjalankan perintah Allah, enggan melakukan jihad fi sabilillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan linnuqatil fi sabilillah nuqatil fi sabilillahi qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka berkata, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Kemudian mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan rangkaiannya adalah peristiwa kedua yang diuraikan di dalam kelompok ayat ini dalam mendorong umat Islam mengambil pelajaran atau ibrah dari pengalaman umat terdahulu. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam? Imam Muhammad al-Sabuni menerangkan, wa huwa ta'jibun wa tashwiqun lis-sami' kama taqaddama wa kanu min Bani Israel wa ba'da wafati Musa alaihissalam. Ungkapan tersebut adalah untuk membuat takjub dan memotivasi pendengar seperti yang sebelumnya, yakni kaum Bani Israel dan setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, seperti yang ditunjukkan oleh kalimat berikutnya dari ayat ini. Idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, yaitu ketika mereka berkata kepada nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Ketika mereka berkata kepada nabinya, dalam Safwatut Tafasir disebutkan itu adalah Nabi Syam'un.
keturunan Nabi Harun alaihissalam, angkatlah untuk kami seorang raja dan jadikanlah dia seorang panglima bagi kami supaya kami berperang bersamanya untuk menumpas musuh-musuh di jalan Allah. Rupanya Bani Israel ini pada saat itu merundingkan keadaan mereka dan menyadari bahwa perang melawan musuh yang sedang mengancam perlu segera dikobarkan karena mereka telah diusir dari kampung halaman mereka. Tidak jelas alasannya kenapa mereka tidak langsung meminta nabi mereka untuk memimpin mereka. Yang jelas nabi mereka saat itu meragukan tekad mereka, sehingga nabi mereka berkata, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka berkata, mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Artinya, atau jangan sampai jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah takut. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Maksudnya adalah, apakah penyebab kami enggan berperang melawan musuh kami, sedangkan negeri kami telah diambil dan anak-anak kami telah dirampas. Dalam Shaffatut Tafasir dijelaskan, Qala ta'ala bayanan liman tawat alaihi nufusuhum minal hila'i wal jubun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai penjelasan apa yang terkandung dalam hati mereka, yakni rasa takut dan gelisah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah secara zahir mereka memiliki tekad yang kukuh, tapi pada kalimat berikutnya kenyataannya berbeda. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Ketika perang telah diwajibkan atas mereka, sebagian besar dari mereka berpaling dari jihad, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan tetap pada pendirian. Jumlah mereka dalam beberapa keterangan dijelaskan 313 orang. Mereka adalah orang-orang yang menyeberang sungai bersama Talut. Imam Al-Qurtubi berkata, itulah kondisi umat-umat yang hidupnya bermewah-mewahan yang kemudian berpaling dari perintah Allah. Baru saja mereka mengharapkan perang, namun ketika perang itu tiba waktunya mereka menghindar. Wallahu alimum bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Artinya Allah mengancam mereka karena berbuat kezaliman, yaitu enggan berjihad dan membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah makna suratul Baqarah ayat 246. Janganlah kita seperti orang Yahudi, besar di mulut sementara realitasnya menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya itu terjadi karena mereka hidup terlalu bermewah-mewahan di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.